Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Arif Wibawa SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam kesempatan ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen sebagai salah satu upaya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Proses ini menjadi momentum untuk saya terus mengembangkan kualitas pembelajaran, memperkuat aktivitas penelitian, serta meningkatkan kontribusi melalui pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya, seluruh pengalaman tersebut dapat memberikan manfaat dan berdampak untuk masyarakat, institusi, serta dunia perguruan tinggi. Selanjutnya, saya akan menyatakan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan adalah e-commerce dengan kode mata kuliah EKO 2038 berbobot 3 SKS yang diampu pada semester 5 program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Metro. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa aspek penting dalam pelaksanaan pembelajaran, di antaranya yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, media dan metode pembelajaran, yang keempat, sistem penilaian, dan yang kelima, diakhiri dengan cuplikan video pembelajaran di kelas. Deskripsi mata kuliah, e-commerce merupakan mata kuliah wajib program studi Pendidikan Ekonomi yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memahami, menganalisis, merancang, mengelola, dan mengevaluasi bisnis digital berbasis teknologi informasi. Materi perkuliahan mencakup konsep e-commerce, model bisnis digital, marketplace, sistem pembayaran, digital atau digital payment, digital marketing, keamanan transaksi elektronik, analisis data bisnis digital. Mata kuliah ini mengacu pada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mahasiswa mampu, yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Yang keempat, menciptakan usaha yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis. Capaian tersebut kemudian diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep, prinsip, model bisnis, serta perkembangan e-commerce dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Yang kedua, mampu menganalisis strategi pengelolaan bisnis digital, marketplace, digital payment, dan digital marketing. Yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan bisnis digital melalui marketplace dengan memanfaatkan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, mampu mengevaluasi kinerja bisnis digital serta menyusun solusi inovatif berdasarkan analisis data untuk meningkatkan daya saing usaha secara kolektif dan profesional. Adapun proses pembelajaran menggunakan yang pertama, project based learning, yang kedua, diskusi, yang ketiga, penugasan, yang keempat, kuis, dan yang kelima, studi kasus.
dalam pembelajaran memanfaatkan media proyektor, lab komputer, sepada UM Metro. Materi pembelajaran ini dilaksanakan 16 kali pertemuan dengan rincian 8 kali penyampaian materi, 4 kali praktik, 2 kali kuis, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Selanjutnya, rancangan bobot penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingganya kita dapat melaksanakan perkuliahan kita ya, dimana ini kita untuk mata kuliah e-commerce kita masuk ke pertemuan kedua ya. Sebelum minggu kemarin kita sudah masuk pertemuan pertama untuk membahas terkait kontrak perkuliahan. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memasuki materi perkuliahan hari ini, Bapak ingin cek daftar hadir. Apakah semuanya hadir? Hadir semua? Coba Bapak sampel ya untuk panggil. Elsa hadir? Hadir, oke. Kayla hadir? Oke. Gilang? Oke. Berarti hadir semua ya? Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah e-commerce, yaitu di pertemuan kedua ya. Setelah sebelumnya kita pertemuan pertama kita sudah membahas kontrak kuliah. Jadi untuk pertemuan kedua ini kita sudah memasuki materi ya. Mana tidak keluar ini? Nah, ya, keluar. Yaitu kita untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas terkait pengenalan e-commerce ya. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan e-commerce, nah di sini Bapak akan menyampaikan terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi pada pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, prinsip, model bisnis serta perkembangan e-commerce dalam mendukung transformasi ekonomi digital. Kemudian materi pokok kita pada pertemuan kali ini yaitu terkait pengenalan e-commerce. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami konsep dasar e-commerce, dapat menjelaskan karakteristik e-commerce, mengidentifikasi keuntungan dan kelemahan e-commerce, kemudian menganalisis hubungan e-commerce dengan kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Jadi sebelum kita membahas terkait e-commerce, sebelumnya di sini tentu semuanya sudah pernah menggunakan e-commerce ya. Ya, ada yang belum? Coba angkat tangannya. Ada yang pernah membeli di e-commerce? Coba angkat tangannya yang udah pernah beli di e-commerce, angkat tangannya. Lah ini nggak pernah beli, jangan-jangan beli ya kan? Nggak mungkin kayaknya nggak pernah beli online ya. Oke. Yang pernah menjual di e-commerce, coba angkat tangannya. 1. Yang lain? Belum pernah. Oke. Jadi harapannya dengan
adanya mata kuliah e-commerce ini ya, khususnya kali ini di pertemuan terkait pengenalan e-commerce, harapannya bisa menjadi motivasi kalian sebagai generasi muda agar bisa menguatkan jiwa wirausahanya, khususnya pemasarannya lewat e-commerce. Nah, apa itu e-commerce? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama kita akan membahas terkait definisi e-commerce. Jadi yang sudah kalian ketahui, jadi kan e-commerce itu kan proses jual beli yang dilakukan secara online. Nah, tiba-tiba ada e-commerce ini, sebelumnya tuh e-commerce tuh makhluk apa? Terus bagaimana e-commerce ini dapat mempermudah kita, serta pentingnya tuh sebenarnya untuk apa e-commerce ini? Karena kan mungkin zaman-zaman tahun-tahun 2015 ya, itu belum ada e-commerce ya kan? Belum semenjamur ini gitu. Masih banyak proses jual beli yang dilakukan secara tradisional gitu. Ada pasar ada store-nya, ada tokonya gitu. Tapi dengan perkembangan zaman ini hadirlah dan menjamurlah e-commerce ini. Nah, kita lanjut. Nah, disadari atau tidak, jadi e-commerce ini memberikan angin segar untuk semua orang yang dapat memanfaatkannya sebenarnya itu. Baik sebagai konsumen ya, atau pembeli, atau yang bisa memanfaatkan sebagai produsen atau penjual gitu. Terus gimana tidak dirasakan manfaatnya. Jadi aktivitas jual belinya itu dilakukan tanpa tatap muka gitu ya. Kemudian praktis, mudah dilakukan karena dilakukan secara online tanpa batas waktu. Ya. Coba kalau misalkan ada toko penjualan yang memang luring, misalkan sebut saja PB gitu. Kita mau beli PB jam 12 malam, sejelas sudah tutup gitu. Tapi dengan adanya e-commerce, kita mau beli apa saja yang memang produknya ada di e-commerce itu, kita bisa beli pada jam berapapun gitu. Ya, itu salah satu tadi ya, sebenarnya nanti akan ada terkait keunggulan. Jadi electronic commerce atau e-commerce ini artinya perdagangan elektronik ya. Jadi segala kegiatan jual beli transaksinya itu menggunakan media elektronik ya. Jadi meskipun dulu mungkin udah ada telepon, televisi, tapi e-commerce sekarang itu sudah sangat maju. Jadi dari proses memilih sampai dengan membayar, semuanya sudah dilakukan dengan kemajuan teknologi. Tuh. Nah, kita kali ini coba akan membahas terkait karakteristik e-commerce ya. Karakteristik e-commerce yang pertama yaitu transaksinya tanpa batas. Tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi tuh. Jadi kalau tanpa batas itu maksudnya kita mau melakukan transaksi jual beli kapan saja itu bisa gitu. Ya, kita mau melihat produk kapan saja itu bisa tanpa ada batas waktu ya. Kalau tutup, kalau toko itu toko yang sifatnya ada toko luring gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu keuntungan dari e-commerce itu. Ya walaupun misalkan yang memang yang punya toko online-nya itu misalkan melayaninya pada saat jam sudah waktu kerja, tapi untuk melihat produknya konsumen masih bisa gitu. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua, ya transaksinya anonim ya. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu satu sama lain gitu. Ya. Dan ini tentu ini kalau misalkan kita kadang kan kalau sebelum menjamurnya e-commerce kita mau membeli tanpa ketemu itu kan ragu gitu ya. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi dan dengan keamanan sistem yang memang terjamin untuk konsumen, kita sudah tidak ragu lagi gitu loh. Ya. Nah, itu bisa terwujud apabila nanti ya ada tip and triknya gimana nanti.
Artinya walaupun misalkan ini memang aman, tapi tentu kita sebagai pembeli ya, kita harus tetap berhati-hati dengan melihat bagaimana spesifikasi produknya dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu produknya tuh bisa digital dan non digital gitu. Ya. Bahkan produk digital pun bisa, sekarang udah banyak ya produk digital yang diperjualbelikan gitu. Apalagi yang non digital gitu. Ya. Artinya bisa produk apa saja yang dijual-belikan di e-commerce itu. Bahkan produk barangnya tidak berwujud itu ada gitu loh. Ya, misalkan dia sifatnya seperti software, itu kan nggak berwujud ya. Ya, misalkan lisensi apa gitu. Bahkan sekarang itu zaman sekarang sewa Zoom itu kan nggak berwujud itu ya. Nggak dalam bentuk barang, kita hanya dalam bentuk sewa gitu. Ya. Kemudian karakteristik yang selanjutnya masih ada. Nah, kita lanjut ke keuntungan. Jadi ada 3 poin terkait keuntungan e-commerce di sini bagi konsumen, pengelola bisnis dan manajemen. Bagi konsumen jelas ya, kita bisa memilih harga mana produknya yang lebih murah ya. Bagi pengusaha jelas efisien tanpa kesalahan dan tepat waktu ya, ini kalau bisa menggunakannya dengan baik ya. Terus bagi manajemen peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggannya ya, dari sisi manajemennya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita di sini tadi kalau Bapak tanya kan rata-rata kebanyakan masih menjadi konsumen. Yang menjadi penjual tadi hanya satu ya. Nah, ini yang sudah menjadi penjual jelas sudah merasakan bagaimana keuntungan baik sebagai pengelola maupun bagaimana manajemennya gitu. Karena kan secara tidak langsung kita berjualan di e-commerce itu kita sudah mengatur manajemen bagaimana kita mengatur jual beli di e-commerce itu. Gitu ya. Kemudian nah, ini ada kelebihan ya, kita bisa memilih harganya yang kompetitif, jasa pembelian cepat ya, dan ramah. Ya, ini ramah ini tergantung pemilik toko ya. Bahkan sekarang kan sudah ada balasan chat otomatis ya. Kemudian menyediakan informasi barang. Nah, ini juga tergantung penjualnya. Ya, kadang ada barang yang nggak jelas spesifikasinya, tapi ada yang jelas banget gitu. Kemudian menyediakan banyak bonus ya. Nah, ini biasanya yang sering kita cari-cari ya, misalkan tanggal-tanggal cantik, misalkan 77 gitu ya. Tahun 66 gitu, 2026 gitu. Mempermudah kegiatan perdagangan. Kalau mempermudah ini sangat jelas ya. Biasanya kalau kita berjualan luring itu kan kita harus punya toko, dan toko itu bisa buat sendiri atau sewa. Dengan adanya e-commerce itu semua tidak terjadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi peran e-commerce dengan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi ini menjadi salah satu pendorong utama tumbuhnya wirausaha digital. Ya, apalagi dengan tuntutan zaman sekarang ini, yang pertama membuka toko tanpa toko fisik ya. Pasarnya jangkauannya lebih luas, bahkan bisa internasional. Kemudian mengurangi biaya operasional, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai promosi, kemudian mengembangkan usaha berbasis data gitu. Nah, ini siapa tadi namanya? Fitri. Nah, Fitri sebagai seseorang yang sudah pernah menjual produk di e-commerce, merasakan keuntungan atau peran dari e-commerce ini nggak selaku wirausaha? Keuntungannya apa saja yang paling dirasakan banget? Banyak sih, Bang. Ya, salah satu yang paling dirasakan apa? Di poin mana? Omsetnya cepat meningkat. Oke, berarti dengan adanya e-commerce ini omsetnya bisa lebih meningkat gitu. Oke, jadi benar-benar merasakan manfaat dari e-commerce ini ya, keuntungannya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah, mengapa mahasiswa harus belajar e-commerce di sini? Ya, jadi harapannya generasi muda ini
bisa menjadi digital entrepreneur, membuka usaha sendiri, produk secara online, digital marketer, bahkan sampai ke konten kreator ya, affiliate, konsultasi digital bisnis. Ya. Nah, harapannya ini di sini sementara masih satu nih yang sebagai penjual gitu. Harapannya nanti yang lain nanti dengan adanya mata kuliah ya, apalagi nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek di lab komputer ya. Harapannya nanti bisa menjadi stimulus atau pemicu untuk belajar gitu ya. Ya, belajar bagaimana menjadi seorang penjual di e-commerce gitu. Ya, karena kan nggak mungkin selamanya kalian akan menjadi seorang pembeli terus kan ya. Nah, harapannya jiwa-jiwa wirausaha digitalnya ini muncul melalui mata kuliah ini. Nah, ini tips berjualan di e-commerce nih ya. Yang pertama yaitu pasang harga dengan yang kompetitif gitu. Nah, Fitri tadi udah menjual barangnya. Barang yang Fitri jual dengan sejenis yang produk lain itu banyak yang lebih tinggi atau banyak yang lebih rendah kira-kira? Banyak yang lebih tinggi. Banyak yang lebih tinggi. Berarti punya Fitri rata-rata malah lebih rendah gitu. Oke, nah itu salah satu yang sudah diterapkan oleh Fitri gitu. Ya. Coba di sini Anas misalkan Anas. Anas kalau jadi konsumen kira-kira itu milih barangnya tuh yang murah banget atau yang murahnya sedang atau yang mahal kira-kira? Iya, itu yang murah. Ya, pertimbangannya apa kalau milih yang murah itu? Pertimbangan yang murah kalau semisal barangnya itu tetap sama, kualitasnya nggak jauh beda, dia memilih antara yang mahal dengan murah, ya yang murah. Milih yang murah. Iya, Pak. Tapi bagaimana memastikan kualitas harga yang murah banget itu sama dengan yang harga sedang dan harga yang mahal itu? Dari review konsumen yang sudah pernah beli. Oke, dari review ya. Ini pengalaman jadi konsumen banget ini. Oke, jadi itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ini informasi produknya akurat, jelas gitu. Nah, Fitri produk yang dijual apa? Hijab, skincare juga. Hijab skincare. Nah, informasi misalkan jilbab lah. Informasi yang akurat dari jilbab itu biasanya dari segi apanya? Terus? Kan biasanya kalau di e-commerce itu kita harus ngasih tunjuk cara pemakaian juga, Pak. Sampai cara pemakaiannya. Nah, itu dibuat sendiri. Oke, terus apa lagi? Informasi akurat untuk jilbab kira-kira yang membuat konsumen itu bisa yakin dan tertarik apalagi selain Gaya hijabnya. Terus habis itu gaya hijabnya. Produk aja. Maksudnya Oke. nggak hanya di segi aja banyak. Oh, bervarian jenis Ya, hijabnya gitu. Dan itu semua sudah diinformasikan secara akurat di produknya Fitri. Oke, nah jadi ini informasi produk yang akurat ini juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli gitu. Karena kalau informasi produknya itu tidak jelas, tentu konsumen membelinya akan ragu gitu. Ya. Oke, kemudian tips yang selanjutnya, nah ini gratis ongkir. Ini yang sering dicari nih, sini, ya. Dengan produk yang sama, tapi store atau toko satu dengan toko yang lainnya itu ada gratis ongkir dan ada yang nggak gratis ongkirnya. Milih yang mana kira-kira? Ada gratis ongkirnya. Nah ini salah satu tipsnya ya. Jadi di bulan e-commerce. Kemudian, nah ini ada voucher toko nih biasanya nih. Ya, voucher toko ini biasanya ada potongan dari voucher toko itu, gitu kan ya. Tentu kalau ada voucher toko ya biasanya juga nggak banyak ya biasanya ya. Tapi kan lumayan gitu ya, udah dapat gratis ongkir, dapat voucher lagi kan ya. Kemudian yang selanjutnya, nah flash sale nih. Nah ini ya, ini juga kadang untuk momentum-momentum waktu tertentu ya. Nah ini juga bisa menjadi tips ya agar produk kita itu lebih banyak omsetnya tadi itu pas cara penjualan.
Nah, kemudian tadi ini yang sudah dijelaskan Fitri, varian produknya banyak, gitu ya. Nah, kalau yang di store e-commerce-nya Fitri itu jenis produknya itu berapa? Banyak sih Pak. So, kalau jilbab itu ada ini 3 varian, tapi kalau Oke. skincare kan banyak, nggak hanya satu. Oke, banyak varian jadi. Nah, karena semakin banyak varian, pilihan konsumen ya atau barang yang akan terjual itu akan lebih banyak juga gitu ya. Jadi ini bisa menjadi tips yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, nah ini promosi ke media sosial gitu ya. Sementara kalau Fitri nih udah di-share ke sosmed apa nih kalau untuk ini? Atau pernah live juga? Kalau yang lain bukan aku Pak, Ada sendiri. ada. Kalau buat promosi medsosnya di Instagram, di TikTok, Oke, berarti nah apa dampaknya sampai seberapa? Kalau di-share ini kan berarti kan dipromosikan ke sosmed itu kan berarti kan ke aplikasi lain kan ya. Nah, dampaknya seperti apa kalau dipromosikan ke sosial media yang sudah ada? penjualannya semakin meningkat. Jadi nggak berpatok sama satu aplikasi aja. Oke. Berarti artinya kan setidak-tidaknya teman-teman yang di sosmed ya itu bisa mengetahui ya. Oke. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu para generasi muda khususnya yang mengikuti mata kuliah e-commerce ini ya. Nanti ini sementara masih satu, tapi harapan nanti di akhir perkuliahan ini karena kan mata kuliah e-commerce ini nanti kan ada beberapa praktek ya kita di live sampai dengan kita membuat akun e-commerce, kita juga melakukan transaksi ya secara praktik nanti. Nah, kita akan lanjut untuk menerapkan pembelajaran berbasis mahasiswa aktif ya. Kita akan studi kasus nih. Jadi studi kasus kita kali ini terkait e-commerce. Jadi ini nanti silakan didiskusikan dengan teman sejajarnya dan nanti ada sampel lah dari beberapa orang yang bisa mempresentasikan ya atau menjelaskan apa yang sudah didiskusikan dengan teman sebelahnya. Ya, jadi studi kasus kita kali ini yaitu seorang mahasiswa ingin membuka usaha kopi lokal. Ya. Nah, karena kita di Lampung ini kan kita salah satu produknya adalah khas kopi Lampung ya. Nah, bagaimana strategi agar produknya dapat bersaing di Shopee atau TikTok Shop ya? Jadi poin-poin yang didiskusikan adalah yang pertama target pasarnya. Ya. Yang kedua, marketplace yang dipilih atau e-commerce yang dipilih itu apa? Kemudian gimana strategi promosinya? Kemudian metode pembayarannya itu gimana? Ya. Dan bagaimana memanfaatkan teknologi dalam hal ini adalah AI. Ya, terkait rencana usaha dari seorang mahasiswa ini. Ya, anggap aja kalian gitu ya, dengan setim kalian. Melalui mata kuliah ini, jiwa-jiwa wirausaha di ekonomi digital, khususnya di e-commerce ini bisa tumbuh gitu ya. Ya, jadi harapannya seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa menjadi stimulus. Mungkin itu perkuliahan kita hari ini ya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup? Oke. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas terkait yang lain sampai dengan nanti kita di akhir perkuliahan nanti ada praktik ya. Mungkin itu perkuliahan kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.